I want to know where I can go when you're not around. Tes tes. And I'm feeling Kamera siap? down. So Oke. won't you stay Action. for a moment so I can Jujur, pas dengar kata perpustakaan, apa yang ada di pikiran kalian? Zaman sekarang udah modern bro. Perpustakaan pun juga pastinya udah ngikutin zaman. Kalau itu yang kalian pikirin, berarti kalian mainnya kurang jauh bro. Masalahnya, mengapa kita berhenti membaca? Katanya, minat baca kita kurang. Tapi sebenarnya, kita tuh sering baca tahu. Baca tweet, baca novel. Bukan kita yang gak mau baca, tapi minatnya aja yang kurang. Nah, perpustakaan pun juga udah sadar diri. Mereka juga sekarang udah ngikutin zaman. Apa yang baru di perpustakaan sekarang? Digital akses, pinjam e-book lewat aplikasi seperti e-Pusnas, Creative Space, ada ruang podcast sampai ruang nonton bareng. Desainnya instagramable karena kalau tempatnya nyaman, kita juga betah lama-lama bacanya. Kenapa kamu harus mulai lagi? Melatih fokus dan konsentrasi. Saat kamu membaca, kamu latih otak untuk fokus pada satu hal dalam waktu yang lama. Ini bagus banget supaya kamu gak gampang terdistraksi saat belajar atau mengerjakan proyek kreatif. Mengurangi stres. Membaca jadi pelarian yang sehat. Saat kamu tenggelam dalam cerita atau ilmu baru, pikiran kamu jadi lebih rileks dan tenang. Resiko jika kamu meninggalkannya. Daya konsentrasi menurun. Karena terbiasa dengan informasi yang serba instan dan cepat, otak kamu mungkin menjadi lebih sulit untuk fokus pada tugas-tugas yang membutuhkan ketelitian. Mudah termakan informasi salah. Membaca buku melatih logika dan daya kritis. Kalau cara membaca, kamu mungkin menjadi lebih mudah percaya pada informasi yang belum tentu benar. Baca buku nggak harus berat, nggak harus filsafat ataupun fisika kuantum. Mulai aja dari yang kamu suka dulu, kayak novel atau komik. Kenapa ini penting? Karena menurut penelitian, high level vocabulary bikin kamu lebih jago komunikasi dan nego gaji di masa depan. Menurut mental health, membaca 6 menit aja bisa nurunin tingkat stres sampai 68%. Cheap Travel, buku itu cara paling gampang untuk masuk ke kepala orang-orang paling jenius di bumi. Bayangkan, mereka menulis buku 2-3 tahun dan kita hanya duduk 1-2 jam bisa menelan isi pikiran penulis tersebut. Kita juga ada penulis terkenal loh, seperti Pramudia Anantatur dan Susilo Anantatur. Pramudia Anantatur atau sering dipanggil Pram, lahir di Blora pada 6 Februari 1925. Dari muda, Pram sudah dekat dengan dunia tulisan dan pemikiran. Hidupnya gak gampang, ia sempat mengalami penjara di masa kolonial Belanda sampai Orde Baru. Bahkan, saat di penjara di Pulau Buru, ia tetap berkarya. Karya-karya terkenalnya seperti Bumi Manusia dan seri tetralogi Buru, lahir dari kondisi penuh keterbatasan tapi justru punya kekuatan luar biasa. Tulisan Pram dikenal tajam, berani dan membuka mata tentang sejarah ketidakadilan dan kemanusiaan. Sementara itu, adiknya Susilo Anantatur juga punya jejak yang gak kalah menarik. Lahir pada 17 Mei 1936, juga di Blora. Susilo tumbuh dalam lingkungan yang sama, penuh semangat intelektual dan nasionalisme. Meski gak sepopuler kakaknya, Susilo tetap aktif menulis dan menghasilkan karya terutama yang berkaitan dengan sejarah dan biografi. Beberapa contoh buku karya Susilo Anantatur. Panglima Besar Jenderal Sudirman, berisi biografi tokoh besar perjuangan Indonesia Sudirman, dengan penjelasan yang cukup mendalam tentang perjuangannya. Gitu aja dari gue Bimo, sampai bertemu di Rak Buku.